Salam, selamat hari Minggu, jemaat yang dimuliakan Tuhan yang mengikuti kebaktian sore hari ini, dan jemaat yang mengikuti kebaktian ini melalui live streaming di rumah masing-masing. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuliakan nama Tuhan, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis pada Titah ke-5 sampai 10. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu
di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis pada kitab Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23. Kita baca secara responsori. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah Siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmah. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, Pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat sore, Shalom. Warta Jemaat 31 Juli 2022. Romawi 1 nama minggu. Hari ini Minggu tanggal 31 Juli 2022 adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah hikmat yang dari atas. Romawi kedua, pelayan ibadah dan kebaktian minggu. Pelayan ibadah hari ini 31 Juli 2022 dapat dilihat dalam warta. Romawi ketiga, berita dan pengumuman. 1. Persembahan ke depan. Pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan yang diperuntukkan untuk Sekolah Tinggi Guru Huria, Bibel Pro, dan Diakones Pusat. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. Nomor 2, anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Rodoli Pataruli Sijabat dengan Ibu Magdalena Silva Margareta Boru Simanjuntak. Alamat mereka Perumahan Harapan Jaya 1, Jalan Gunung Kinabalu 2, Blok B, nomor 373 dari wilayah Yerusalem. Yang ketiga, berita duka. Yang pertama, hari Senin tanggal 25 Juli 2022 telah meninggal dunia Baren Benjamin Edelstein Sijabat, umur 2 hari sesudah menerima baptisan darurat, anak dari Bapak Rodoli Pataruli Sijabat. Ibu Magdalena Silva Margareta Boru Simanjuntak. Alamat mereka Perumahan Harapan Jaya 1, Jalan Gunung Kinabalu 2, Blok B, nomor 373 dari wilayah Yerusalem. Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 telah meninggal dunia Daphne Susanti Borusinaga dengan umur 41 tahun. Alamat Rawapasung, wilayah Efrata. Marilah kita bawa dalam doa supaya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Yang keempat, pertangyangan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 2 Agustus dan 3 Agustus 2022, jemaat kita mengadakan pertangyangan seperti biasa. Wilayah yang diadakan gereja ini masuk pada pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertangyangan wilayah ini. Pada hari Selasa yang menjadi tuan rumah adalah Yerusalem. Pada hari Rabu yang menjadi tuan rumah adalah Hermon. Yang kelima, lepas siri khusus. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado bahwa gereja kita akan melaksanakan acara lepas siri khusus untuk jemaat yang kita telah berumur 25 tahun ke atas, yang akan dilaksanakan pada bulan September 2022. Dihimbau bagi jemaat yang akan mengikuti acara lepas siri khusus agar mendaftarkan diri pada Sintua wilayah masing-masing
dengan mengisi formulir pelajar studi khusus. Yang keenam, PA Lansia Sedistrik 19 Bekasi. Pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja HKBP Harapan Jaya Distrik 19 Bekasi akan mengadakan PA Lansia Sedistrik 19 Bekasi. Yang ketujuh, perayaan 17 Agustus Anak Sekolah Minggu. A. Dalam rangka meriahkan HUT RI ke-77 tahun, seksi sekolah minggu dengan tema Merdeka tetapi tetap setia kepada Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada tanggal 14, 20, dan 21 Agustus 2022 bertempat di gereja kita. B. Jadwal kegiatan perlombaan dalam rangka HUT RI dapat kita lihat di WA Group masing-masing wilayah. Romawi 4, Warta Keuangan gereja kita Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Saldo kas Huria Diakoni sebanyak 199.661.767 rupiah. Pusat 31.552.500 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transitoria 2.050.000 rupiah. Pengadaan jalan sarana parkir 800.000 rupiah. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Romawi 5, ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 31 Juli sampai dengan 6 Agustus 2022 sebanyak 28 orang. Parhalado dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita terambil dari Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Demikian pembacaan Warta Jemaat untuk 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Apapun juga
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Belum bergetar. Shalom. Ya. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 dengan topik hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Surat Yakobus ini terkenal dengan tema iman tanpa perbuatan itu mati. Jangan berkata seseorang itu berhikmat. Lihat dulu dari buahnya. Ternyata Yakobus melihat ada dua jenis hikmat, hitam dan putih, sama-sama diterjemahkan hikmat. Bahasa Batak dipakai dengan kata bisuk. Tetapi dua-duanya ini hitam dan putih. Kita lihat. Dalam Kejadian 3 ayat 1 bahasa Batak itu dipakai kata bisuk. Tapi diterjemahkan cerdik. Ular binatang yang paling cerdik. Seakar juga itu dengan bisuk ini. Yakobus melihat, coba cek, evaluasi dulu. Apakah saudara berhikmat? Hikmat dari mana? Hikmat dari dunia ini, dari nafsu manusia, dari setan-setan, atau hikmat yang dari atas? Sebab berbeda jauh. Jika kamu menaruh perasaan iri, mementingkan diri sendiri, jangan memegahkan diri. Sebab itu bukan hikmat yang datang dari atas. Kita lihatlah fakta. Orang yang mampu membobol ATM tanpa terdeteksi itu orang yang cerdik. Yakobus menyebut itu juga jenis hikmat. Ketika kita belanja misalnya ke Alfamart, Indomart, hanya 5 menit kita keluar, motor sudah hilang. Padahal dikunci stang. Itu
Yakobus menyebut itu juga orang yang memiliki hikmat. Kita harus hati-hati nanti hikmat dari mana. Orang yang bisa menghipnotis lewat telepon dan sampai juga menguras isi ATM dari orang yang dihubungi, itu juga memiliki hikmat kecerdikan yang luar biasa. Dan tidak banyak orang bisa melakukan itu. Orang yang mampu menciptakan bom itu juga orang yang memiliki kecerdikan, hikmat, pengetahuan. Termasuk juga para koruptor, pemalsu uang, dan sejenisnya, itu juga memiliki kecerdikan, kecerdasan di atas rata-rata. Tetapi saudara-saudara, lihat dari buahnya katanya, hikmat sebagaimana dalam Kejadian 3 yang disimbolkan dengan ular, kehadiran si iblis. Kecerdikannya mangototoi, menipu. Bukan pro kehidupan, tetapi justru membawa kepada jurang kematian. Di mana orang banyak juga berguru terhadap hikmat-hikmat yang seperti ini. Banyak ingin belajar hipnotis supaya bisa menghipnotis untuk kepentingan dirinya sendiri, menghancurkan orang lain juga tidak peduli. Baru-baru ini ada saya baca seorang ayah tega membunuh anaknya yang sudah diasuransikan begitu mahal. Di pihak lain, anaknya yang membunuh ayahnya untuk memperoleh harta warisan. Kecerdikan yang dipakai untuk sesuatu kejahatan. Sekarang ini benar, apalagi di zaman teknologi era digital, di mana kita memerlukan IQ yang tinggi. Tetapi hati-hati, percuma sarjanamu itu, percuma S1, S2, S3 kalau kita tidak memiliki hikmat yang dari atas. Percuma juga harta yang berlimpah, jabatan itu bisa mematikan, bisa membunuh karakter orang lain kalau tidak memiliki hikmat yang dari Allah. Epistel tadi dari kitab Pengkhotbah, ini falsafah kehidupan yang luar biasa. Jangan salah menafsirkannya, jangan salah menilainya. Seakan-akan pengkhotbah ini orangnya pesimistis. Tidak perlu lagi ada berjerih juang, tidak perlu lagi ada berlelah-lelah karena semua sia-sia. Begitukah? Tidak. Memang ini renungan seorang ayah di masa tuanya. Seorang ayah di masa tuanya yang sudah mengumpulkan harta sampai pada posisi puncak, kemudian dia akan mengakhiri pertandingannya di dunia ini. Dia melihat, kepada siapa ini saya wariskan. Dia lihat anak-anaknya tidak memiliki hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Allah. Ternyata semua yang kulakukan selama ini kesia-siaan. Betapa banyak orang tua merasa bangga ketika dapat bisa mewariskan harta berlimpah kepada anak-anak, tetapi lupa kepada satu hal, kecerdasan spiritualnya, moralnya. Jadi bukan hanya, semua kita sudah tahu itu, bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi bagaimana kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional mampu menata emosinya, marah pada tempatnya,
mampu mengeluarkan cahaya yang baik, sinar yang baik menjadi berkat hidupnya, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita ke Bandara Manado, ada satu falsafah kehidupan di sana, di bandara itu. Kalau tidak salah saya menyebut Sito Timotu. Orang yang hidup harus pro kehidupan. Ikor roha panguluhodo rohani hita namangulu. Kita yang hidup ini harus pro kehidupan, cinta perdamaian. Itulah hikmat yang dari Allah. Dan Bapa orang berhikmat yang sangat terkenal adalah Salomo. Ketika memulai tahta kerajaannya, dia sudah berada pada posisi puncak. Suatu hari, dalam visinya, dalam mimpinya Allah hadir kepada Salomo. Mintalah apa saja yang akan engkau minta kepadaku, akan kuberi. Peluang emas. Peluang seperti ini juga Tuhan nyatakan kepada kita. Dan saya menyebut peluang seperti ini adalah Kairos. Kairos, kesempatan yang tidak datang setiap kali. Tetapi Kairos ini adalah kesempatan yang kita harus peka melihatnya, peluang di mana Tuhan berkata, mintalah apa yang harus kuberikan kepadamu. Salomo berkata, berikanlah aku Tuhan hikmat yang tahu mengetahui apa kehendak Tuhan, yang tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Karena permintaannya itu, karena keinginannya itu membuat hati Tuhan senang. Dan Tuhan memberikan bukan hanya kepintaran itu, bukan hanya kecerdasan emosional saja, tetapi juga menambahkan semua. Itu sebabnya dikatakan Yesus, ditekankan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa katanya? Akan ditambahkan kepadamu. Lihat, carilah dahulu, prioritas, inilah hikmat itu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu prioritas, itu tujuan. Dengan sendirinya semua itu, orang Batak bilang ini toluha, hamoraon, hagabeon, hasangapon, harta kekayaan, semua kemuliaan yang dunia ini tawarkan, Tuhan berikan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Betapa banyak sekarang ini ketika orang tua sudah mewariskan harta berlimpah, tetapi di masa hidupnya lalai terhadap masalah moral dan spiritual anaknya. Orang tuanya meninggal, anak-anaknya sibuk berantem soal harta sampai ke pengadilan, sampai anak cucunya terus berantem soal harta. Karena tidak ada hikmat yang dari atas itu. Itu sebabnya dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas, ini ada 7 karakter, 7 sifat hikmat yang dari atas ini. Pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan,
dan buah-buah yang baik, yang tidak memihak dan tidak munafik. Alangkah indahnya, alangkah sejuknya bila mana hikmat yang dari atas, yang dari Allah ini kita masing-masing memiliki, dan itu Tuhan sediakan bagi kita. Bagi yang belum berkeluarga pasti menginginkan, misalnya kalau soal jodoh ya, cerita orang tua juga kan begitu. Kalau bisa menantunya yang sudah mapan, langsung itu prioritas pertama, mapan kerja. Sudah dalam posisi harta berlimpah. Bagaimana para pemuda? Apa kriteria pertama dalam menentukan jodoh? Apakah seperti kami para orang tua itu? Sehingga semua orang berlomba untuk cari harta saja. Sampai kita disindir oleh anak sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Pagi, petang, siang, malam. Sindiran yang begitu keras dari anak sekolah minggu. Hati-hati dengan casing. Sebab bisa saja dia memperoleh gelar, jabatan, harta, tetapi kalau tidak ada hikmat, keluarga, rumah tangga pecah. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi ada kesempatan, harus jadi berkat. Apapun profesimu, harus jadi berkat, pro pada kehidupan. Itu yang diminta oleh firman Tuhan. Maka dari itu, sebagaimana Salomo diberi peluang emas untuk meminta kepada Tuhan, kita juga ikut di dalamnya. Mintalah hikmat yang dari atas. Begitu besar sekarang tantangan yang kita hadapi, terutama generasi muda. Apalagi di era digital ini, pasca pandemi COVID ini, lihat, semua berubah oleh karena pandemi COVID. Perkembangan teknologi digital ini semua berubah. Kalau dulu masih saya rasakan tenaga otot itu terdepan dalam mengerjakan sesuatu di kampung kita sana. Sekarang tidak lagi. Tenaga 1.000 orang, tenaga 10.000 orang hanya digantikan satu mesin yang tidak pernah absen, setia di dalam waktu. Ribuan tenaga manusia diganti. Terus pertanyaan, mau kemana mereka? Maka jangan heran kalau banyak akhir-akhir ini, ke depan juga semakin banyak perusahaan-perusahaan terancam pailit, yang tadinya perusahaan raksasa dengan karyawan yang beribu-ribu orang tidak dibutuhkan lagi. Toko-toko yang konvensional tidak lagi. Orang yang berhikmat, yang cerdas, bisa saja dengan menjual makanan langganannya beribu-ribu, tetapi dia tidak memiliki restoran, gedungnya hanya dengan GoFood. Tidak nampak. Tokonya juga tidak ada nampak, tetapi bisa jualannya sampai kemana-mana. Itu sudah kita rasakan, sudah terjadi. Kalau tidak cerdas, tetapi kecerdasan itu tidak cukup di otak, harus diisi dengan hati dan iman. Milikilah hikmat yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah menyapa kami lewat firman-Mu agar kami memiliki hikmat yang dari-Mu Tuhan. Di tengah semakin sulitnya perjuangan di dunia ini, di tengah semakin banyaknya persaingan, bahkan bisa menghalalkan segala cara,
saling menjatuhkan sesama manusia. Tuhan berfirman kepada kami agar kami hidup di dalam hikmat yang daripadamu, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Berikan kami Tuhan roh hikmat, agar kami hidup dari firman-Mu itu. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati setiap orang tua dalam mendidik anak-anak untuk menanamkan moral yang baik dan iman yang benar. Agar setiap anak bertumbuh dan mengakar serta berbuah di dalam Kristus. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, yang mengalami tekanan, yang hidupnya banyak penderitaan. Tuhan, kami tahu Engkau adalah penghibur, kekuatan kami, perlindungan kami. Jangan biarkan siapapun di antara jemaat-Mu yang berputus asa. Kami berdoa buat keluarga yang berduka karena ditinggal oleh yang mereka kasihi, yang Tuhan panggil. Keluarga Bapak Rodoli Pataruli Sijabat Inang Borusi Majunta atas kepergian anak yang mereka rindukan. Sungguh begitu singkat umur yang Tuhan karuniakan. Tetapi semua itu adalah atas kehendak Tuhan. Biarlah mereka memperoleh kekuatan penghiburan daripadamu. Begitu juga dengan keluarga dari saudara kami Daphne Susanti Boru Sinaga. Terutama orang tuanya, ayahnya dalam usia tua yang juga fisiknya semakin lemah. Berikan kekuatan kepada Amang Sinaga. Bapa di sorga, kami berdoa juga buat seluruh program dari gerejamu ini. Dan biarlah hikmat yang daripadamu ada pada setiap kami jemaatmu dan parhalado, sehingga kami melakukannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan sukacita bagi jemaat. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Seperti tangan Yesus
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk informasi, tadi siang ada